Kemudahan dan kecepatan dalam menyantap mie instan seringkali menjadi pilihan utama bagi banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Selain rasanya yang enak, penyajiannya yang juga sangat cepat dan menghemat waktu. Namun, di balik kemudahan itu tersembunyi bahaya bagi kesehatan tubuh jika berlebihan dalam mengonsumsinya. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Makanan cepat saji seperti mie instan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup modern di seluruh dunia, apalagi di Indonesia. Sebab mie instan ini selain harganya murah, rasanya yang enak, cara penyajiannya yang juga sangat mudah dan praktis. Namun, rupanya mengonsumsi mie instan yang berlebihan dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Data statistik tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara ketiga konsumsi mie instan terbanyak di dunia. Total sekitar 12,52 miliar bungkus dikonsumsi dalam setahun. Lebih lanjut, data hasil studi 2009 menunjukkan mie instan dapat memicu sindrom metabolik. Salah seorang dosen ilmu gizi Universitas Hasanuddin, Marini, mengatakan tidak ada larangan mengonsumsi mie instan, hanya saja perlu untuk dibatasi karena kandungan sodium dalam mie instan cukup tinggi. Ia juga menyarankan untuk tidak konsumsi mie instan dengan nasi karena keduanya merupakan karbohidrat. Iya, makanan instan itu sebetulnya aman untuk dikonsumsi, tapi kalau berlebihan itu bisa berbahaya bagi tubuh kita ya. Rekomendasinya Kemenkes itu maksimal konsumsi gula, garam, lemak itu ada 415. Jadi maksimal 4 sendok makan gula per hari, 1 sendok teh garam per hari, dan 5 sendok makan minyak per hari. Jadi maksimal itu ya. Kalau yang bahaya itu sebetulnya dari makanan instan itu adalah kandungan gula, garam, lemak di dalamnya. Nah, kalau mie instan itu umumnya dia tinggi sodiumnya ya atau garamnya. Nah, itulah yang sebetulnya kita hindari. Dan umumnya juga kan orang Indonesia ya makan mie instan itu sebagai sayur ya, jadi makan sama mie. Nah, itu yang juga bisa berbahaya. Nah, jadi sebetulnya kita bisa atasi makan mie instan itu dikurangi jumlah bumbunya seperti itu. Kemudian kita konsumsi, tentu saja bukan dikonsumsi dengan nasi, tapi kita konsumsi dengan sayur-sayuran ya. Kemudian kita konsumsi juga dengan sumber protein, misalnya dengan telur seperti itu. Nah, juga tapi tentunya tidak boleh terlalu sering ya, seperti itu. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kandungan sodium yang cukup tinggi pada mie instan dapat menyebabkan resiko penyakit tidak menular di masa depan, seperti hipertensi dan juga penyakit jantung. Umumnya, makanan instan tak terbatas pada mie instan merupakan makanan ultraproses yang mengandung zat aditif yang juga dapat menyebabkan kanker di masa depan. Kemudian selain itu makanan instan ya, ini tidak terbatas pada mie instan. Itu kan umumnya makanan instan itu adalah makanan ultra proses ya, atau yang kita kenal dengan ultra processed food. Nah, ultra processed food ini mengandung zat aditif ya, atau zat penambahan zat lainnya dalam proses pembuatannya. Nah, itu juga bisa dapat mengakibatkan kanker di masa depan karena zat aditifnya itu. Selain itu, makanan ultra processed food itu seperti yang saya sebelumnya sampaikan, umumnya tinggi gula, garam, lemak. Nah, kalau tinggi gula kan kita beresiko terkena obesitas. Nah, kalau terkena obesitas itu beresiko terkena penyakit tidak menular, seperti salah satunya juga kanker ya, kemudian diabetes mellitus, kemudian dan lain-lain ya. Kalau kita lihat juga prevalensinya, saat ini terjadi peningkatan prevalensi kanker dan juga obesitas seperti itu. Jadi memang kita sudah harus mulai mengurangi konsumsi ultra processed food dan juga makanan instan. Marini menambahkan, dalam ilmu gizi terdapat konsep yang disebut isi piringku, yang menekankan pentingnya adanya karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah-buahan dalam makanan harian. Untuk memenuhi standar isi piringku, saat mengonsumsi mie instan, disarankan untuk menambahkan sayuran seperti sumber protein hewani seperti telur ataupun protein nabati seperti tahu. Selain itu, mengurangi jumlah bumbu yang digunakan dalam mie instan juga direkomendasikan untuk mengurangi konsumsi tambahan garam dan bahan kimia yang mungkin tidak sehat.
Dosen ilmu gizi itu mengajak seluruh pecinta mie instan untuk mulai mengurangi mengonsumsi mie instan sebelum berdampak pada kesehatan tubuh. Mulai dari konsumsi mie instan hanya sekali dalam seminggu, kemudian ditingkatkan hanya sebulan sekali. Jika mengonsumsi mie instan, upayakan untuk menambahkan dengan sayuran atau sumber pangan hewani lainnya. Hal itu akan jauh lebih baik bagi kesehatan tubuh. Zulkarnain, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV.